Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Advanced Encryption Standard atau AES. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Paulia Ramadhani dengan NIM 2501010035. Kemudian di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Zahra Dia Ataya, lalu ada Niketot Cecilia Arta Putri. Apa sih AES itu? AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi modern yang dipilih oleh pemerintahan Amerika Serikat dan digunakan untuk mengamankan data dalam jaringan komputer. Ia bekerja dengan cara menyandingkan informasi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang bisa membacanya. Selanjutnya ada sejarah singkat AES. AES ini adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh kriptografer asal Belgia bernama Vincent Richmond dan John Damon dengan nama Rigendale. Dipilih oleh IEEE pada tahun 2001 untuk menggantikan DES yang lemah. Karena menawarkan keamanan tinggi, efisiensi, dan fleksibilitas, sehingga kini menjadi standar global yang digunakan dalam protokol keamanan internet, VPN, dan Wi-Fi. Lalu ada enkripsi dalam AES. Enkripsi dalam AES ini dilakukan dengan membagi data menjadi blok 128 bit, lalu diproses melalui sejumlah ronde sesuai panjang kunci, yaitu 10 ronde untuk 128 bit, 12 ronde untuk 192 bit, dan 14 ronde untuk 256 bit, sehingga menghasilkan ciphertext yang aman dan sulit dibalik tanpa kunci yang benar. Nah, serangkaian ronde dalam enkripsi ini ada 4, yaitu substitusi atau subbyte. Yang kedua ada pergeseran baris atau shift row. Kemudian ketiga ada pencampuran kolom atau mix columns. Dan yang terakhir itu ada penambahan kunci atau add-round key. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Cecilia. Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan nama saya Niketot Cecilia Arta Putri dengan NIM 2501010053. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma dari AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, yang pertama ada add-round key, di mana plain text akan di-XOR-kan dengan key atau kunci yang akan menghasilkan blok atau state baru. Nah, masuk ke tahapan key expansion, di mana key akan di-XOR-kan atau akan melakukan perhitungan, akan mendapatkan 10 round untuk melakukan enkripsi. Nah, di tahapan enkripsi ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada subbyte, di mana setiap byte akan ditukarkan dengan atau disubstitusi dengan tabel SBOC. Yang kedua ada shift rows, di mana setiap baris atau setiap kolom akan digeser ke kiri untuk menyebarkan data. Yang ketiga ada mix column, di mana akan dilakukannya operasi matematika agar membuat data lebih acak. Yang keempat ada add-round key, yaitu di mana hasil blok tersebut akan digabungkan dengan hasil dari key expansion. Nah, hal ini dilakukan sebanyak 9 kali dan pada putaran terakhir atau round ke-10 akan dilakukan hanya 3 tahapan, di mana subbyte, shift row, dan add-round key, dan akan menghasilkan ciphertext. Baik teman-teman semua, jadi saya juga akan menjelaskan beberapa tabel yang kita perlukan atau tabel yang kita perlukan pada saat
AES ini, yaitu yang pertama ada ASCII Table atau American Standard Code. Nah, ini kita perlukan untuk mencari heksa dan juga karakter dari AES tersebut. Selanjutnya ada AES SBOC, atau ini adalah tabel substitusi yang akan digunakan pada saat subbyte. Nah, ada RCON table ini atau round constant table ini akan digunakan pada saat key extension. Beberapa ini contohnya dalam penggunaan ASCII table, yaitu ini ada desimal, heksadesimal, dan karakternya. Di sini desimalnya 33, heksanya 21, karakternya tanda seru. Dan bilangan binernya adalah 001, 00001. Nah, masih bersama saya Cecilia. Jadi di sini saya akan menjelaskan initial round. Di initial round ini kita mencari bagaimana caranya mencari plain text dan juga key-nya yang akan digunakan nanti. Nah, plain text-nya yaitu menggunakan gabungan dari ketiga nama kelompok saya, yaitu yang ada pertama ada saya, CECIL, 5 karakter ditambahkan dengan 1 spasi. Kedua ada ZAHRA, yaitu 5 karakter ditambahkan 1 spasi. Yang terakhir ada HANI, 4 karakter, yaitu yang dijumlahkan semua akan menjadi 16 karakter. Kenapa 16 karakter? Karena AES 128 bit bekerja dalam 128 bit atau 16 karakter, karena 1 heksa terdapat 4 bit. 2 heksa terdapat 8 bit, dan 8 bit tersebut adalah 1 byte. Jadi, kalau 16 dikalikan 8, maka menghasilkan 128 bit. Nah, untuk key atau kunci yang sudah ditentukan yaitu ada jaringan kelas B, JARINGN, spasi KELAS, spasi B. Nah, cara mencarinya yaitu huruf C akan dicari di ASCII table, yaitu ini. C adalah 43, maka diketikkan 43. Yang kedua ada E, yaitu 45, maka diketikkan 45. Ada C lagi sama 43, maka diketikkan 43. Ada I, yaitu 49, maka diketikkan 49. Selanjutnya ada L, yaitu 4C, maka diketikkan 4C. Untuk spasi atau space adalah 20 atau diketikkan di sini 20. Nah, begitu terus sampai semuanya selesai dikerjakan. Untuk key atau kuncinya juga sama, di sini J, maka dicari di sini J adalah 4A. Untuk A di sini adalah 41, maka diketikkan 41. Untuk R di sini adalah 52, maka diketikkan di sini 52. Untuk I adalah 49. Untuk N adalah 4E. Untuk G adalah 47. Maka dilakukan terus seperti itu sampai selesai. Nah, plain text dan key ini akan di XOR-kan. Nah, seperti ini. Jadi 43 di XOR-kan dengan 4A. Seperti ini. Nah, untuk meng-XOR-kan akan diubah menjadi bilangan biner. Di XOR-kan 1 dengan 0 menjadi 1, 1 dengan 1 menjadi 0, 0 dengan 0 menjadi 0, 0 dengan 1 menjadi 1, 0 dengan 0 menjadi 0, 0 dengan 0 menjadi 0, 1 dengan 1 menjadi 0, 0 dengan 0 menjadi 0. Nah, di setiap XOR ini, di setiap bilangan tersebut bertemu dengan bilangan yang sama akan menjadi 0, dan maka
bilangan dengan bilangan lain bertemu maka akan menjadi 1, seperti 1 dengan 0 menjadi 1, 1 dengan 1 menjadi 0, 0 dengan 0 menjadi 1. Maka dilakukanlah terus seperti itu sampai dengan selesai. 45 dengan 41, 43 dengan 52, 49 dengan 49. Jika bilangan yang sama bertemu seperti 49 dengan 49 ini akan menghasilkan 00 karena bilangan biner tersebut bernilainya sama seperti 1 dengan 10, 0 dengan 00, 0 dengan 00, 1 dengan 10, 0 dengan 00, 0 dengan 00, 1 dengan 1, 0, 0 dengan 0 jadi 0. Maka akan menghasilkan 00. Nah, dari XOR tersebut akan menghasilkan blok ini, yaitu blok hasil dari XOR yang akan digunakan nanti pada saat enkripsi. Nah, jadi di sini saya akan juga menjelaskan tentang key expansion atau pembangkitan kunci. Di sini kita memerlukan kuncinya untuk menjadi dasarnya, yaitu round 0. Di sini kuncinya ada J A R I N G A N spasi K E L A S spasi B. Ada 16 karakter yang diubah menjadi heksadesimal. Nah, round 0 ini juga didapatkan dari ini. Key atau kunci yang sudah kita cari sebelumnya akan menjadi round 0 di sini. Nah, kenapa saya warnai baris pertama dengan warna pink? Karena di sini atau warna yang berbeda. Karena di sini pada baris pertama prosesnya akan jauh lebih panjang daripada baris-baris atau 3 baris lainnya. Jadi, masuk ke cara melakukannya yaitu di sini kita memerlukan W3. W3 ini akan di root word. Nah, 53 akan naik 1 ke atas, 20 akan naik 1 ke atas, 42 akan naik 1 ke atas, dan 41 ini akan berada paling bawah. Setelah itu, W3 ini akan di subbytes dengan menggunakan tabel SBOK. Bagaimana caranya? Jadi, tabel SBOK ini yang sudah saya siapkan yaitu heksanya saya warnai dengan warna oranye, SBOK-nya saya warnai dengan warna ungu agar lebih mudah untuk mencarinya. Nah, yang pertama tadi ada 53. 53 ini akan menjadi ED setelah disubstitusi. Bisa dilihat di sini ada ED. Yang kedua ada 20. 20 di sini akan menjadi B7. 42. 42 di sini akan menjadi 2C. Dan yang terakhir ada 41. 41 akan menjadi 83 setelah disubstitusi. Nah, hasil dari substitusi ini akan di XOR dengan W0. Dengan W0 ini. Dan akan disubstitusi juga dengan tabel RCON. Tabel RCON ini. Nah, setelah itu untuk meng-XOR-kannya diubah menjadi bilangan biner, lalu dihitung. Setelah dihitung akan menghasilkan baris W4. Nah, setelah itu untuk W4 akan ditaruh di sini dan untuk W5 sampai dengan W7 akan melakukan perhitungan seperti ini, yaitu hasil dari W4 tersebut akan di XOR-kan dengan W1, maka akan menghasilkan W5. Diubah menjadi bilangan biner, di XOR-kan,
dan akan mendapatkan hasilnya W5 ini. Nah, untuk mencari W6, W5 di-XOR-kan dengan W2, maka akan menghasilkan W6. Untuk W7, W6 di-XOR-kan dengan W3, maka akan menghasilkan W7. Nah, maka hasil dari semua round akan disatukan seperti ini yang akan digunakan nanti pada saat proses enkripsi, yaitu pada add round key. Oke, baik. Jadi tahap selanjutnya itu ada subbyte, yang dimana kita memerlukan tabel Sbox untuk menyelesaikan subbyte ini. Jadi di sini sudah ditentukan atau kita sudah mendapatkan hasil XOR sebelumnya yang di key expansion itu. Hasil XOR ini kan ada nilai 09. Jadi untuk mencari subbyte-nya itu kita cari 09 dalam tabel Sbox. Contohnya ini 09 ini. 09 ini berarti nilainya itu adalah 01. Maka ditulis di pada tabel subbyte-nya ini 01. Kemudian di bawahnya itu ada 04. Lalu kita cari juga di 04 di subbyte-nya ini. Nilainya adalah F2. Jadi kita taruh di tabel ini. Dan yang di baris ketiganya ada 11. Kita cari nomor 11. Yaitu di sini nilainya adalah 82. Kita tinggal taruh di pada tabel subbyte-nya. Lalu yang keempat ini ada 00. 00 berada di atas ini dengan nilai 63. Maka kita akan menaruhnya di 63 ini di tabel ini. Begitupun pada kolom-kolom selanjutnya dengan menyocokkan nilai hasil XOR ini di Xbox, dan kemudian nilainya ditaruh pada tabel subbyte. Ini terletak pada round 1. Maka pada round 2, 3, dan seterusnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Jadi, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah tahapan mix columns, di mana kita akan mengkalikan matriks tetap AYS dengan hasil Shifrow yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, jadi caranya yaitu satu baris ini akan kita kalikan dengan kolom pertama yang ada pada hasil Shifrow. Ya, jadi ini kita kalikan dengan kolom ini. Oke, ini. Nah, ini dia penjabarannya. Jadi, perkalian pertama itu ada 02 dikalikan dengan 01. Nah, ini pertama-tama semuanya kita akan tentukan biner dulu dari 01 ini. Ini ya binernya. Lalu perkaliannya 02. Jadi perkalian 02 ini kita akan menggesernya satu kali ke kiri. Nah, jadinya seperti ini. Jadi inilah hasilnya. Lalu selanjutnya adalah perkalian 03 dikali dengan 85. Jadi di perkalian 03 ini kita jabarkan dulu dia, dan dia akan dikalikan terlebih dahulu dengan 02. Jadi seperti ini, 02 dikali 85 dan akan di-XOR-kan dengan 85-nya lagi. Jadi pertama kita tentukan dulu biner dari 85 ini, ya, ini ya. Lalu setelah itu kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu, jadinya seperti ini. Nah, karena yang digeser ini adalah 1 yang hilang dan dia itu bervalue, maka kita harus meng-XOR-kannya terlebih dahulu dengan 1B. Ya, ini ya. Jadi kita di-XOR-kan dulu. Nah, kalau XOR, jika 0 ketemu 0 itu pasti hasilnya 0, lalu 1 ketemu 1 itu 0, dan 0 ketemu 1 itu 1. Jadi, kalau angkanya sama, hasilnya akan 0, kalau angkanya beda, hasilnya akan 1, begitu ya. Dan ditemukan hasilnya adalah 0010001.
Nah, setelah menemukan hasilnya, kita lanjut ke XOR-nya, yaitu XOR ke 85-nya lagi ya, XOR ke sini. Ini dia 85-nya, lalu kita XOR dia ya. Nah, 01 jadinya 1 karena beda ya, lalu 00 hasilnya 0 karena dia sama. Jadinya adalah 100 10 100 ya. Nah, selanjutnya itu ada 01 dikalikan dengan F2. Karena ini perkalian 1 itu sama aja kayak perkalian pada umumnya, yang dimana hasilnya pasti akan tetap hasil yang dikalikan. Jadi kita hanya perlu menentukan biner dari F2-nya ya. Ini yang kedua, yang terakhir juga sama, itu 01 dikali 2B, kita hanya perlu menentukan biner dari si 2B ini. Nah, setelah kita menemukan semua hasilnya ini, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu mengXOR-kan semua hasilnya. Jadi kita taruh semua hasilnya di sini, lalu kita akan XOR dia. Nah, ini dia 0110 itu hasilnya 0, lalu 0010 itu 1, lalu berulang lagi, satunya sama kan 2 kayak yang sebelumnya, yang pertama, jadi dia hasilnya adalah 0. Nih, lagi satunya ada 2 itu 0, jadi 01 itu dia 1 ketemu 1 0 lagi, lalu 0 ketemu 0 dia 0. Lalu lagi 0001 itu dia hasilnya akan 1. Lalu 0100 sama hasilnya akan 1. Nah, ini 1011. Kenapa hasilnya 1? Tadi karena 1 ketemu 0 itu 1. Nah, di sini satunya ini akan ketemu dengan 1 lagi, maka hasilnya 0. Sedangkan di bawah dia ketemu 1 lagi. Jadi 0 yang di sini ketemu 1, maka hasilnya akan 1. Setelah menemukan semua XOR-nya, kita akan konversikan dia ke heksadesimal, lalu barulah hasil dari heksadesimal itu yang kita letakkan di kotak ini. Nah, jadi kita telah menemukan kotak pertama dari kolom pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini kotak kedua dari kolom pertama. Nah, ini dia. Kalau misalkan tadi sebelumnya kita menggunakan baris pertama yang hijau ini, lalu yang kedua kita menggunakan baris kedua yang warna kuning ini, yang akan kita kalikan dengan kolom pertama juga, karena kita masih mencari yang di kolom pertama, yaitu kotak keduanya. Oke, jadinya seperti ini ya. 01 dikalikan dengan 01 sama dengan ini, karena dia 01, jadi kita hanya perlu mencari biner dari 01. Lalu di sini ada 02 yang akan dikalikan dengan 85. Dia akan jadi kita mencari binernya dulu dari 85, lalu kita telah menemukan binernya, kita tinggal menggesernya aja, kita geser dia. Nah, yang kegeser itu 1, maka karena dia bervalue, kita XOR-kan dia dulu sama 1B. Jadinya akan seperti ini, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 0, 0, nah ini 0 ketemu 1, 1, 1 ketemu 1 itu 0, dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 000100001. Nah, lanjut yang selanjutnya itu ada 03 dikali dengan F2. Itu dia jadinya kita pertama itu ingat ini 03, jadi kita jabarkan dulu 02 dikalikan dengan F2 lalu di XOR-kan lagi dengan F2. Nah, ini kita cari tahu dulu biner dari F2 ini ya. 11110010. Kita geser dia karena di ini perkalian 2, digeser 1 kali ke kiri, yang hilang itu kan 1. Dia bervalue kan, jadi kita XOR-kan dulu dengan si 1B ini ya. Jadi seperti ini, dan dia akan menghasilkan 111 karena atas sama bawahnya ini beda semua ya. Jadi hasilnya 1111. Nah, setelah menemukan hasil dari 1B XOR dengan 1B, kita lanjut yang selanjutnya itu XOR dengan F2-nya. Ya, jadinya seperti ini dia. Ini hasilnya 00001101 ya. Jadi inilah hasil dari 03 dikali F2. Ya, yang terakhir itu ada 01 dikali 2B. Ini karena perkalian 01, jadi kita tinggal mencari binernya aja. Ya, ini. Nah, setelah ditemukan semua hasil dari perkalian per kotaknya, kita akan mengXOR hasilnya terlebih dahulu seperti ini. Nih. Nah, ini 00000, lalu 00000 itu 0,
dan satu ini ya 10001. Jadi kalau satunya ada 1 di keempatnya ini, itu maka hasilnya 1. Nah, ini satunya ada di keempat-tempatnya, hasilnya 0 ya. Nah, setelah menemukan binernya, kita konversikan dia ke heksadesimal, lalu hasil dari konversi heksadesimal itu yang ditaruh di sini. Oke. Nah, ini kita sudah menemukan semua hasilnya. Nah, gimana cara nyarinya? Jadi kalau misalkan kita mau nyari 27 yang ada di kotak kolom ketiga, kita akan mengkalikan baris kedua warna kuning dengan kolom ketiga ini. Begitu. Jadi dia akan menghasilkan 27. Itu diulang-ulang terus caranya yang sama. Jadi kalau misalkan mau cari di baris yang ketiga, kita menggunakan baris yang warna oranye, baris ketiga. Lalu kalau mau cari yang paling bawah, kita kalikan dengan baris yang paling bawah ini gitu. Setelah menemukan hasil mix column tadi, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap add round key. Jadi kita di sini menggunakan hasil dari mix column itu, lalu kita akan mengXOR-nya dengan key yang sudah kita dapatkan dari tahapan key explanation sebelumnya. Ini ya. Nah, kalau yang pertama di awal itu XOR-nya kita menggunakan yang round 0, jadi karena ini round 1, kita akan mengambil key dari round 1 yang ini ya. Oke. Jadi kita akan meng-XOR-nya. Nah, cara XOR-nya gimana? Dia tinggal menyesuaikan aja sama kotaknya ya. Jadi kalau misalkan ini yang merah 4F di XOR-kan dengan A6, jadi seperti ini. 4F kita cari binernya dulu, A6 juga kita cari binernya dulu, baru kita XOR-kan dan menghasilkan E9. Kita akan taruh di kotaknya. Jadi kita tinggal memasangkan aja. Kalau misalkan mau cari yang di sini, kita tinggal XOR-kan 27 dengan FA gitu. Lalu, nah ini dia hasil dari semuanya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau mencari E8 itu berarti kita tinggal cocokkan aja nih kotaknya E8 itu apa aja. Nah, ini 22 di XOR-kan dengan CA. Lalu kalau mau cari yang di sini F6 itu tinggal meng-XOR-kan 3E di XOR-kan dengan C8 maka akan menjadi F6. Jadi tinggal mencocokkan sesuai posisinya dia aja gitu. Oke, yang selanjutnya sepertinya kameranya ini mengganggu, jadi akan saya rubah terlebih dahulu. Nah, ini ya dia hasil dari round 1 dan round 2. Jadi kalau misalkan tadi kita udah nemu hasil add round key-nya nih, kita gunakan hasil add round key ini di tahapan untuk round 2. Tahapan yang diulang ya, ke round 2 kita balik ke subbytes lagi, di mana nanti add round key ini yang akan digunakan di tahapan subbytes ini. Dan ini hasilnya. Setelah di subbytes kita cifro, lalu setelah di cifro lagi balik lagi ke mix columns, lalu balik lagi ke add round key. Nah, operasi ini akan diulang sebanyak 10 kali, tapi di tahapan 10 ini ya, ini dia tidak ada mix column karena data dianggap sudah cukup aman dan tidak akan menyulitkan saat pemrosesan deskripsi ya. Tuh. Karena ini last round ya. Nah, ini setelah dapatkan hasil add round key round 9, kita taruh di subbytes, kita cari hasilnya, lalu setelah di subbytes kita cifro. Nah, dari cifro kita langsung ke add round key, karena tidak perlu mix columns lagi ya. Dan inilah hasil dari semua round itu, ke 10 round itu ya. Nah, setelah itu, kita akan mengubah hasil round 10 ke ciphertext. Ini adalah tahapan terakhir ya, setelah round 10 itu adalah mengubah ke ciphertext ya, dimana hasilnya masih heksadesimal kan. Nah, untuk mengubah ke ciphertext ini kita membutuhkan ASCII tabel ya. Nih, jadinya akan seperti ini ya. Jadi pertama kita akan kita akan mencari desimalnya dulu, baru ke heksadesimalnya, baru ke ciphertextnya. Jadi ini desimalnya bisa kita cari melalui ASCII tabel ini ya. Ini kurang ya, jadi nggak ada ini, mungkin 06 ini ya, 06 itu dia, ini heksadesimalnya 06, dia 6 gitu ya. Kita mencari desimalnya terlebih dahulu, lalu setelah menemukan semua desimalnya baru kita bisa mencari ciphertextnya atau teks yang sudah terinskripsi ini ya. Kita cari itu juga menggunakan ASCII tabel. Nah, misalkan ini 06 dia itu yang dipakai char ya. Ininya ya, charnya ini. Nah, ini. Nah,
6 itu dia charnya adalah ACK. Jadi di sini yang kita taruh adalah ACK. Nah, setelah semuanya dirubah ke ciphertext, maka selesailah proses pengekskripsian menggunakan AES ini. Nah, inilah hasil dari ciphertextnya, dari plain text dan key yang sudah kita buat dan kita kerjakan ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Sekian saja penjelasan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan semoga materi kami, penjelasan kami dapat dimengerti. Terima kasih.